Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dulur-dulur seiman, pada bagian ini kita akan melanjutkan ke pembahasan surat Al-Baqarah ayat 59 yang erat kaitannya dengan Al-Baqarah surat 58 sebelumnya, yaitu antara lain terdapat kalimat di dalam surat Al-Baqarah ayat 58 tersebut yang artinya niscaya kami ampan tersebut, yang artinya niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahan kalian dan kelak kami akan menambah pemberian kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi ayat ini merupakan amar atau perintah. Dengan kata lain, bila kalian, maksudnya Bani Israel, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka, niscaya akan diampuni dosa-dosa mereka. Dan Allah akan melipat gandakan pahala bagi kebaikan mereka. Jadi kesimpulannya pada ayat Al-Baqarah ayat 58 yang sudah lalu, yang di pertama, itu pada kesimpulannya mereka itu diperintahkan untuk berendah diri, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di saat mereka memperoleh kemenangan. Nah, hal tersebut direalisasikan dalam bentuk perbuatan dan ucapan. Di samping itu mereka hendaklah mengakui semua dosa-dosa mereka serta memohon ampunan kepada Allah atas dosa-dosa tersebut, serta bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmatnya saat itu yang merupakan kemenangan, dan segera melakukan perbuatan-perbuatan yang disenangi oleh Allah. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat An-Nasr ayat 1-3, yaitu iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Yang artinya, bila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya dia maha penerima taubat. Dulur-dulur sekalian, ayat An-Nasr ini, surat An-Nasr ini, sebagian dari para sahabat menafsirkan bahwa hendaklah banyak berzikir dan memohon ampun kepada Allah bila memperoleh kemenangan atau sukses, memperoleh kemenangan dan pertolongan. Namun sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu menafsirkan agak berbeda. Beliau menafsirkan surat An-Nasr ayat 1-3 ini itu merupakan ucapan bela sungkawa kepada Nabi SAW yang menandakan bahwa ajal beliau, Nabi SAW, itu telah dekat. Dan penafsiran Ibnu Abbas ini diakui oleh Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Namun tidaklah bertentangan bila ayat ini ditafsirkan sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa taala bila kaum muslimin memperoleh kemenangan dan pertolongan dari Allah, maka hendaklah mereka itu melakukan bertasbih dan memuji Tuhan serta memohonkan ampun kepada Allah. Dulur-dulur seiman, di sini kita lihat yang berkaitan dengan surat An-Nasr ini, itu disebutkan bahwa Rasulullah SAW begitu merendahkan dirinya saat beroleh kemenangan. Dalam suatu riwayat, Nabi SAW itu berhasil waktu memperoleh kemenangan atas kota Mekah. Beliau memasukinya dari celah yang tertinggi.
Kemudian beliau benar-benar penuh dengan merasa merendahkan diri kepada Tuhannya, sehingga disebutkan sampai janggut beliau sampai benar-benar menyentuh ke pelana bagian depan sebagai tanda bersyukur kepada Allah atas karunia tersebut. Ketika masih kota Mekah, beliau langsung mandi dan berwudu, lalu sholat 8 rakaat. Hal itu dilakukan di waktu duha. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa sholat tersebut adalah sholat duha. Tapi sebagian ulama lain mengatakan bahwa sholat tersebut adalah sholat kemenangan atas menaklukkan kota Mekah. Dulur-dulur iman, untuk itu imam dan amir, pemimpin maksudnya, bila memperoleh kemenangan atas suatu negeri, disunatkan untuk sholat sebanyak 8 rakaat di negeri tersebut. Pada permulaan dia memasuki negeri yang ditaklukkan, seperti yang dilakukan oleh Sa'ad ibnu Abu Waqqas radhiyallahu anhu ketika memasuki kota Iwan Kisra. Dia sholat 8 rakaat di dalamnya. Dulur-dulur seiman, menurut pendapat yang sahih, dalam sholat tersebut hendaklah dilakukan salam setiap 2 rakaat sebagai pemisah. Menurut pendapat lain, sholatnya dilakukan sekaligus 8 rakaat dengan sekali salam. Jadi salamnya hanya 1 kali. Dulur-dulur seiman, hal tersebut tadi dikaitkan dengan surat Al-Baqarah ayat 58, yaitu mengenai kemenangan yang diberikan, yang dianugerahkan Allah kepada Bani Israel. Maka diperintahkan agar memohon ampun kepada Allah, dan kelak Allah akan menambah kebaikan, pemberian kepada orang-orang Bani Israel bila mereka itu berbuat kebaikan. Selanjutnya berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat 59, di mana Allah telah berfirman yang artinya, lalu orang-orang zalim mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Imam Bukhari meriwayatkan, jadi telah menceritakan kepadanya Muhammad dan seterusnya sampai akhirnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dikatakan kepada Bani Israel, masuklah pintu gerbangnya sambil sujud dan katakanlah, ampunilah dosa-dosa kami. Ternyata mereka memasukinya dengan mengesot. Mengesot artinya dengan pantat mereka ke tanah. Dan mereka mengganti ucapannya. Mereka menggantinya dengan kata habbah fi sarrah, artinya biji dalam rambut. Hadis ini riwayatkan oleh Imam Nasai dari Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim dan dari Abdurrahman dengan lafaz yang sama secara mauquf. Juga diriwayatkan juga dari Muhammad ibnu Ubaid ibnu Muhammad dari Ibnu Mubarak, yang sebagian darinya adalah secara musnad. Sehubungan dengan firman Allah fitah, itu disebutkan bahwa mereka menggantinya dengan ucapan lain, yaitu habbah atau biji-bijian. Dulur-dulur seiman, Abdul Razak meriwayatkan telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Hammad ibnu Munabbih dan seterusnya sampai ke Abu Hurairah radhiyallahu anhu, menceritakan hadis berikut bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya Allah berfirman kepada kaum Bani Israel, masukilah pintu gerbangnya sambil sujud dan katakanlah,
ampunilah dosa kami. Niscaya kami akan mengampunkan dosa-dosa kalian. Sebagaimana tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 58. Namun mereka mengganti perintah itu dan memasukinya dengan mengesot. Lalu mereka mengatakan habbah fi sya'rah. Hadis ini berpredikat sahih. Itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ishaq ibn Nasr dan oleh Imam Muslim dari Muhammad ibn Rafi dan juga oleh Imam Turmuzi dari Abdurrahman ibnu Humaid. Semuanya meriwayatkan hadis ini melalui Abdul Razak dengan lafaz yang sama. Imam Turmuzi mengatakan bahwa hadis ini berpredikat hasan sahih. Dulur-dulur seiman, Muhammad ibnu Ishaq mengatakan perubahan yang dilakukan mereka di sini Bani Israel menurut apa yang diceritakan kepadaku dari Soleh ibnu Kaisan dan seterusnya sampai Abu Hurairah, juga dari orang yang tidak dicurigai yaitu dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, mereka memasuki pintu gerbang, maksud sini mereka itu adalah Bani Israel, dan mereka diperintahkan untuk masukinya sambil sujud dan dengan mengesot seraya mengucapkan khintah fi sya'irah. Dulur-dulur seiman, Imam Abu Dawud meriwayatkan telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Saleh dan seterusnya sampai Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, bahwa Nabi bersabda, yang artinya Allah berfirman kepada Bani Israel, masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud dan katakanlah, ampunilah dosa kami, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahan kalian. Kemudian Abu Dawud mengatakan telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Musafir dan seterusnya mengenai hadis-hadis yang semisal. Demikian Abu Daud meriwayatkan juga hadis ini secara tersendiri dengan lafaz yang sama di dalam bukunya Kitabul Huruf. Dulur-dulur seiman, Ibnu Dari meriwayatkan dan menceritakan juga kepada kami Abdullah ibnu Ja'far dan seterusnya sampai Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, yang menceritakan bahwa ketika kami berjalan bersama Rasulullah SAW di malam hari dan kami berada di penghujung malam, kami melewati sebuah celah atau lereng yang dikenal dengan nama Zatul Hanzal. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, yang artinya tiada perumpamaan yang lebih tepat bagi celah ini di malam ini melainkan seperti pintu yang disebut Allah dalam kisah kaum Bani Israel, di mana disebutkan masuklah pintu gerbangnya sambil bersujud dan katakanlah, ampunilah dosa kami, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahan kalian. Dulur-dulur seiman, Sufyan As-Tsauri meriwayatkan dari Ibu Ishaq dari Al-Bara sehubungan dengan makna firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 142, yang artinya orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata, yang dimaksud dengan manusia disebut adalah orang-orang Yahudi, karena pernah diperintahkan kepada mereka, masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud, yakni sambil ruku membungkuk. Dikatakan kepada mereka, dan katakanlah ampunilah dosa-dosa kami, yakni yang ampunannya seluas-luasnya. Ternyata mereka memasukinya dengan ngesot. Lalu mereka mengatakan hintatun hamra fiha sya'irah, artinya gadung merah, di dalamnya terdapat sehelai rambut.
Yang demikian itu disebutkan dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 59 ini. Lalu mereka orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Dulur-dulur seiman, As-Sauri meriwayatkan dari As-Sadi, dari Abu Sa'id Az-Zali, sampai akhirnya ke Ibnu Mas'ud, yang sehubungan dengan surat Al-Baqarah ayat 58 yang mengenai katakan hitah. Itu ternyata mereka mengatakan hintah habbah hamra fiha syairah. Ya. Jadi dirubah, yang artinya gandum bijinya merah, di dalamnya terdapat selai rambut. Oleh sebab itulah maka Allah menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 59 yang artinya lalu orang-orang zalim mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Dulur-dulur seiman, Asbat meriwayatkan dari As-Sadi, dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud yang mengatakan sesungguhnya mereka Bani Israel mengatakan hutan sam'anan azbatan azabba, yang bila diterjemahkan dari bahasa Arab artinya biji gandum merah berlubang, di dalamnya terdapat rambut hitam. Yang demikianlah maka Allah berfirman sebagaimana ayat 59 surat Al-Baqarah yang sudah kita bicarakan di sebelumnya, yang artinya lalu orang-orang yang zalim itu mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan oleh mereka. As-Sauri juga meriwayatkan dari Al-Mas sampai ke Ibnu Abbas, ya, berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat 58, yaitu masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud. Itu yang dimaksud bersujud ialah membungkuk atau ruku melalui sebuah pintu kecil. Tetapi mereka memasukinya justru dengan mengesot. Mereka kekatakan hintah. Yang demikian itu dinyatakan dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 59 seperti yang sudah kita jelaskan di atas. Hal yang sama juga diriwayatkan oleh Atta, Mujahid, Ikrimah, Ada sampai ya Ibnu Rafi. Jadi kesimpulan dari apa yang telah dikatakan oleh para mufassirin dan ditunjukkan oleh konteks ayat, kalau dikatakan bahwa mereka telah mengganti perintah Allah yang menganjurkan kepada mereka untuk berendah diri melalui ucapan dan sikap. Mereka diperintahkan memasukinya dengan bersujud. Ternyata mereka masukinya dengan ngesot, yakni dengan menggeserkan pantat seraya menengadahkan kepala. Mereka diperintahkan untuk mengucapkan kalimat hittah, yakni hapuskanlah dari kami dosa-dosa dan kesalahan kami. Tetapi mereka memperolok-olok perintah tersebut. Mereka mengatakannya dengan hintah fi syairah, yang artinya sudah kita jelaskan sebelumnya. Tentu saja perbuatan tersebut sangat keterlaluan dan sangat ingkar. Karena itulah Allah menimpakan kepada mereka pembalasan dan azab sebab kefasikan mereka yang tidak mau taat kepada perintah Allah. Untuk itulah makanya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 59 yang artinya sebab itu kami timpakan atas orang-orang yang zalim itu siksa dari langit karena mereka berbuat fasik. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.